Bab 1178. Dalam 10 serangan pasti bisa memenggal kepala warrior yang. Setelah mengikuti pantom mereka, warrior yang akhirnya mengerti arti dari penyembahan yang dikatakan pantom mereka. Penyembahan yang dimaksud adalah, semua orang mengeluarkan jiwa pedang, berjalan ke arah Gunung Yunsen. Kedengaran sangat gampang, tapi sebenarnya sangat sulit. Atau bisa dijelaskan seperti ini, kultivator pedang yang jiwa pedang belum mencapai alam ketiadaan setengah tingkat, tidak akan bisa berjalan satu langkah pun. Meskipun ada kultivator pedang yang jiwa pedang mencapai alam ketiadaan setengah tingkat, berjalan 1 jam lagi akan mulai terasa sulit. Ekspresi warrior yang pun menjadi serius. Jiwa pedang di sini sangat kuat. Selain beberapa kultivator pedang, masing-masing jiwa pedang setiap kultivator pedang akan sangat tajam. Ini adalah ciri khas dari kultivator pedang. Termasuk warrior yang, jiwa pedangnya termasuk tajam, tapi beradu jiwa pedang dengan mereka seperti orang dewasa bersaing dengan anak kecil. Dan jiwa pedang ini mengandung sebuah aura kebencian yang membuat orang ketakutan. Terus berjalan, sekitar 2 jam, meskipun dia memiliki jiwa pedang alam ketiadaan juga mulai terasa berat. Warrior yang melihat semua orang, pun merasa bangga, memang bisa disebut kultivator pedang terbaik di benua penjara, keteguhan hati dan ketekunan mereka ini sangat kokoh. Karena sebagian besar orang di sini sudah merasa sangat berat, tapi masih tidak ada yang memilih menyerah, bahkan tatapan mata semakin membara. Kultivator pedang tentu saja berjumpa yang kuat akan semakin kuat. Warrior yang menyadari ada 3 orang yang memiliki kekuatan menonjol, mereka adalah Pantom, Terios Lin dan Kintan Kin. Mereka bertiga, Kintan Kin paling hebat. Warrior yang melihat sekilas Kintan Kin, apa yang dikatakan Pantom benar, jiwa pedang wanita ini sudah mencapai alam ketiadaan setengah tingkat puncak. Jika semua orang di sini hanya butuh 1 langkah untuk masuk ke alam ketiadaan setengah tingkat atau alam ketiadaan, maka jiwa pedang wanita ini hanya berjarak selembar kertas tipis. Kesempatan datang, dia hanya perlu menyentuh dengan pelan, kertas itu akan robek. Saat ini, Kintan Kin mendadak menoleh kepala melihat warrior yang sangat tenang, tidak terpengaruhi, pun merasa heran. Setelah melihat sekilas warrior yang, dia mulai mempercepat langkah. Melihat Kintan Kin mempercepat langkah kaki, Pantom dan Terios Lin yang ada di samping pun merasa kesal, bimbang sejenak mereka berdua juga mempercepat langkah mereka. Kultivator pedang lainnya pun ikut mempercepat langkah kaki. Setiap kultivator pedang memiliki tekad tinggi. Seharusnya setiap petarung memiliki hati bersaing. Setidaknya kultivator seperti itu. Warrior yang melihat semua orang sekilas, juga mempercepat langkah kaki. Saat ini, warrior yang juga muncul niat bersaing, sebelumnya bertarung, saling mengalahkan, ini juga pertama kalinya, cukup menarik. Sekelompok kultivator pedang pun dengan langkah yang teratur menuju ke Gunung Yunsen. Semakin lama semakin berat, karena jiwa pedang semakin kuat, muka sebagian besar kultivator pedang mulai pucat, badan mereka seperti ditindih gunung, sangat susah melangkah ke depan. Meskipun demikian, sampai sekarang masih tidak ada yang menyerah. Dari semua orang yang paling tenang masihlah Kintan Kin mereka, tentu saja termasuk warrior yang. Kintan Kin dibandingkan yang lain terlihat lebih santai. Meskipun di wajahnya sudah muncul keringat, tapi ekspresi masih tenang, langkah kaki pun sangat stabil. Intinya dari mulai sampai sekarang, tetap berada dalam kondisi yang sama. Sedangkan Pantom dan Terios Lin sudah mulai kelelahan, langkah kaki mereka berdua mulai lambat.
Tapi mereka berdua masih bersaing, tidak ada yang mengalah. Jadi, mereka siapa yang berjalan di depan, yang satunya pasti akan mengejar. Dalam kondisi ini, mereka pun semakin semangat. Warrior yang melihat ke arah depan, kaki Gunung Yunsen setidaknya masih berjarak 1000 meter. Mendadak dia memutar kepala melihat Kintan Kin. Saat ini Kintan Kin juga memandangnya. Dia mengangguk kepala, tapi Kintan Kin malah menoleh kepala, mempercepat langkah kaki. Warrior yang pun terdiam. Haha. Saat ini, dari belakang mereka terdengar suara tertawa. Semua orang menoleh melihat. Terlihat seorang pria yang memancarkan cahaya pedang redup dengan kecepatan cepat berjalan mengarah ke mereka. Tidak, seharusnya sedang berlari, kecepatan pria ini semakin lama semakin cepat. Warrior yang datang, ujar Pantom yang ada di samping. Warrior yang tercengang. Semua orang juga melihat ke arah kejauhan, tatapan sangat penasaran dan terkejut. Karena kecepatan pria ini sangat cepat, jiwa pedang di sini seolah-olah tidak ada efek baginya. Warrior yang juga melihatnya. Tatapan pun merasa aneh, karena dia menyadari kekuatan sangat bagus, lebih kuat dari Kintan Kin mereka. Tentu saja dia juga tidak memastikan, dia tidak kenal dengan dua orang pihak ini, siapa lebih kuat harus bertarung baru akan tahu. Tidak lama kemudian, pria ini pun berjalan ke tempat warrior yang mereka. Pria ini memakai jubah yang cantik, di pinggang ada 3 pedang. Dia melihat warrior yang mereka dan berkata, "Kalian lambat sekali." Selesai berkata langsung tersenyum menyindir. Mendengar ini, Kintan Kin mereka pun mengerutkan kening. "Kamu warrior yang?" tanya Pantom. "Warrior yang? Siapa dia?" Pria ini memandang Pantom berkata dengan nada dingin, "Aku adalah Geno Dugu, penguasa muda kota Bauhinia." Geno Dugu. Pantom menggeleng kepala dan berkata, "Tidak pernah dengar, awalnya mengira kamu warrior yang, ternyata bukan." Blacklist. Selesai berkata, dia pun berjalan ke samping, tidak banyak basa-basi lagi. "Tidak apa-apa." Geno Dugu tersenyum sinis dan berkata, "Sekarang kalian belum mendengar nama besarku, aku juga mengerti. Tapi, mulai dari hari ini, namaku akan terkenal di benua penjara." "Akhirnya ada orang yang kemampuan membuat sebanding denganmu," ujar Terios Lin yang ada di samping Pantom. "Dasar muka datar, percaya tidak aku membunuhmu." Pantom pun memandang Terios Lin dengan penuh amarah. "Berikan kamu 10 tahun, kamu juga tidak bisa melakukannya," ujar Terios Lin. Di saat Pantom ingin berkata, Geno Dugu mendadak melihat semua orang dan berkata, "Awalnya mengira penyembahan kali ini bisa berjumpa dengan kultivator pedang yang hebat, ternyata sekarang." Cekak. Semua orang langsung memandang Geno Dugu. Tatapan mereka pun menjadi tidak bersahabat. Saat ini, Pantom dan Terios Lin yang beradu mulut juga memandang ke arah Geno Dugu. Pantom melihat sekilas Geno Dugu dan berkata, "Kamu merasa dirimu paling hebat." Geno Dugu melihat sekilas Pantom, berkata dengan nada kecil, "Orang sepertimu, melawan 10 orang pun tidak masalah." Selesai berkata, dia melirik ke arah semua orang, lanjut berkata, "Kalian juga sama." Semua orang merasa emosi. Warrior yang melirik Geno Dugu sekilas, apa namanya sombong, apa namanya berlagak, dia menunjukkan segalanya. Pertama kali, warrior yang merasa dirinya terlalu rendah hati. Saat ini, Terios Lin mendadak memandang Pantom dan berkata, "Aku tarik kata-kataku tadi, dia lebih hebat membual darimu." Pantom memelototi Terios Lin dan berkata, "Nanti baru perhitungan denganmu." Selesai berkata,
dia memutar badan berjalan ke arah Jeno Dugu berkata, 10. Jangankan kamu, walaupun warrior yang aku pun tidak terima. Sialan. Ayo kita bertarung. Kamu. Jeno Dugu meremehkan, 10 serangan membunuhmu. Sialan. Tangan kanan Pantom langsung menarik pedang dan mau menyerang. Dan di saat ini, Kintan Kin menahan di depan Pantom dan berkata, di sini tidak boleh berkelahi. Aku sudah tidak tahan lagi. Ujar Pantom yang memelototi mata. Kintan Kin memutar kepala melihat Jeno Dugu dan berkata, kamu merasa kamu sangat hebat. Jeno Dugu melirik Kintan Kin sekilas dan berkata, serius saja, di sini kamu termasuk hebat, sisanya tidak masuk dalam hitungan. Semua orang pun mengamuk. Saat ini, Kintan Kin berkata, boleh lomba. Lomba apa? Ujar Jeno Dugu. Kintan Kin menoleh ke Gunung Yunsen dan berkata, siapa yang berjalan lebih jauh? Jeno Dugu menoleh melihat Gunung Yunsen, lalu berkata, jika aku menang, bagaimana? Katakan saja. Ujar Kintan Kin. Jeno Dugu melirik semua orang dan berkata, jika aku menang, kedepannya kalian berjumpa denganku, harus berlutut di depanku. Bagaimana juga kamu kalah? Tanya Kintan Kin. Aku tidak akan kalah. Jeno Dugu berkata dengan santai, ratusan ribu tahun yang lalu Wuji menguasai benua penjara, ratusan ribu tahun ke depan, adalah dunia aku Jeno Dugu. Aku mau muntah. Pantom di samping pun melambaikan tangan dan berkata, kehebatan membual ini, aku mengaku kalah. Ini pasti orang kampungan, di kampung merasa hebat lalu mengira dirinya paling hebat. Terios Lin di samping berkata dengan nada kecil, orang seperti ini, pasti akan dihajar mati. Warrior yang mengangguk kepala, menandakan setuju. Kintan Kin pun mengedipkan mata, dari ekspresinya bisa dilihat dia juga ingin menyerang. Saat ini, Pantom mendadak melihat Jeno Dugu dan berkata, kamu pernah membunuh pendekar kaisar. Jeno Dugu melihat Pantom dengan santai dan berkata, masih belum mencari orang yang cocok. Semua orang pun terdiam. Tidak pernah yang bilang tidak pernah saja. Malah berkata seperti sudah membunuh banyak saja. Ujar Pantom. Muncul orang yang sesuai, aku pasti akan membunuhnya. Ujar Jeno Dugu. Warrior yang sudah pernah membunuhnya. Ujar Pantom. Dengan kekuatan pendekar suci membunuhnya. Kamu pasti belum pernah mendengar nama warrior yang, kan? Jeno Dugu mengerutkan kening dan berkata, aku baru selesai pelatihan tertutup, tidak pernah mendengarkannya. Tetapi, memang kenapa dia bisa membunuh pendekar kaisar? Dalam 10 serangan aku pasti bisa memenggal kepalanya. Warrior yang tercengang. Berhenti. Pantom berkata, kita jangan bicara lagi, berbicara denganmu aku tidak sanggup. Kita langsung bertarung saja. Aku satu orang menantang kalian semua. Jeno Dugu melihat semua orang lalu berkata, jika salah satu dari kalian bisa berjalan lebih jauh dariku, maka aku termasuk kalah. Jika aku kalah, terserah kalian memberi hukuman apa. Selesai berkata, Jeno Dugu pun diam sejenak dan menambahkan, tentu saja aku tidak akan kalah. Bersambung.